This is right here. I need help down here. We're ambushed. The killers may have been cops. Cops? Every time you call it guy, someone tries to come and kill us. Si quieres pelear con los lobos, tienes que ser un lobo. These are the wolves. Trust me. Happy to trade. Film diawali dengan menampilkan anggota geng yang sedang melakukan transaksi narkoboy di daerah perbatasan Meksiko. Ketika tiba-tiba, sejumlah orang bertopeng memasuki bangunan dan menodong mereka. Tampaknya, seorang pria yang bertransaksi mengenali salah satu dari pria bertopeng itu, sehingga berusaha memberitahu kalau ia dan temannya adalah agen DEA yang menyamar. Nas, orang-orang bertopeng ini tidak peduli. Setelah menghabisi semua orang di dalam bangunan, mereka menyadari ada dua orang wanita yang menyaksikan kejadian itu dan sedang berusaha kabur. Alhasil mereka pun segera mengejar. Saat kedua wanita itu hampir ditemukan, terdengarlah suara sirine polisi yang memaksa orang-orang bertopeng meninggalkan tempat tersebut. Chief, gotta go. Beralih ke Amerika, di mana seorang detektif tua bernama Johansson atau biasa dipanggil Joe sedang bersiap berangkat ke kantor sembari menonton berita tentang sebuah unjuk rasa yang terjadi di kantor polisi. Unjuk rasa ini dilakukan oleh migran Meksiko terkait serangan brutal yang dilakukan oleh seorang polisi terhadap pengemudi dengan latar belakang migran Meksiko. Setibanya di kantor, Joe menghadap kepala kepolisian yang bernama Hernandez yang menunjukkan video penyerangan yang Joe lakukan terhadap seorang pengemudi Meksiko. Kekerasan tersebut dianggap tidak menghormati harkat dan martabat manusia. Ditambah lagi, Joe mengucapkan sebuah kalimat yang sangat merendahkan warga Meksiko secara umum. Mexican lowlife! There we go. Atas tindakannya tersebut, Joe terancam akan kehilangan pekerjaan dan bahkan uang pensiunnya, serta masih harus diadili. You lose your pension and you'll probably be prosecuted. Hanya saja untuk memperbaiki reputasi Joe, Hernandez memberikan sebuah pekerjaan khusus kepadanya, yaitu menjemput dua orang wanita yang menjadi saksi pembunuhan dua agen DEA di Meksiko sebelumnya. Kedua wanita itu kini telah ditangkap dan berada di penjara Meksiko. The DEA murders in Silverado. Remember that? Yeah, I remember it. Two missing hookers. And bring those two witnesses back here from Mexico ASAP. Or you're fucked. Joe tidak memiliki pilihan selain menerima tugas itu. Malam itu, untuk menghilangkan rasa frustrasinya, Joe pergi ke sebuah bar bersama seorang rekan polisinya yang bernama Hiltz, di mana seorang pensiunan polisi bernama Brainer bergabung dengan mereka. Hernandez, he never sent me to Mexico. Huh? It's too dangerous to go to Mexico. Di sini Joe mengungkapkan kekesalannya terhadap warga Meksiko yang masuk secara ilegal ke Amerika dan mendapatkan segalanya dengan gratis. And these people just walk in here. They want it all. Sebagai kawan, Hiltz dan Brainer menyarankan agar Joe mengambil pensiunnya dan tidak pergi ke Meksiko. Don't go to Mexico. Yeah. Namun demikian, Joe tetap memutuskan pergi ke Meksiko. I appreciate the pep talk, boys, but I'm heading south tomorrow. Ketika hendak pulang dari bar, seorang pria Meksiko secara tidak sengaja menyenggol mobil Joe, menyebabkan emosi Joe yang dalam kondisi mabuk ini sempat naik. You know what you are. Beruntung kali ini ia masih dapat mengendalikan emosinya. Lantas keesokan hari, Joe pun melakukan perjalanannya ke Meksiko. Sampai di kantor polisi, Joe harus menyerahkan senjatanya, di mana ia disambut oleh seorang polisi federal Meksiko bernama De La Cruz. It's an expensive American piece of art. Officer De La Cruz, Mexican Federal Police. De La Cruz selanjutnya mengajak Joe melakukan perjalanan untuk menjemput kedua saksinya di penjara. How long? 3 hours?
3 jam kemudian mereka sampai di penjara wanita. We're stopping here. Exactly. Don't worry. 2 orang tahanan wanita bernama Leticia dan Rosa lalu diserahkan kepada Joe, membuat Leticia panik karena sebelumnya sudah ada orang yang mencoba menghabisi mereka. Hanya saja Joe tidak menganggapnya serius. ¿Este güero? ¿Que no lo ves? I'll think about it. Let's get back stateside first. Di tengah perjalanan, sebuah mobil polisi mengikuti mereka. ¿Algún problema? Lantaran merasa sama-sama polisi, De La Cruz menolak untuk menepi ketika tanpa diduga salah satu polisi langsung melepaskan timah panasnya, menyebabkan kekacauan terjadi. Setelah berhasil menghabisi kedua polisi misterius itu, Joe segera menghubungi Hernandez untuk memberitahu situasinya dan menyadari kalau dirinya pun tertembak. I need help down here. We were ambushed. Malangnya lagi, selain De La Cruz, Leticia juga tidak selamat dari penyergapan tersebut. Joe lalu memohon agar Rosa membantunya. Hanya saja, Rosa berniat menggunakan kesempatan itu untuk meninggalkannya. Tetapi melihat kondisi Joe yang semakin lemah, Rosa akhirnya memutuskan untuk membantunya. Stop the bleeding. Okay, I don't know you. Saat ponsel Joe berdering, dengan cepat Rosa merebutnya karena menduga orang-orang itu tahu tentang keberadaan mereka adalah akibat panggilan telepon yang Joe lakukan. Someone knew that we were here when you called everyone. Di tengah semua itu, Joe akhirnya kehilangan kesadarannya. Keesokan hari Joe siuman dan mendapati dirinya sudah diobati, tetapi dengan tangan yang diborgol di ranjang. Selang beberapa saat, Rosa memasuki kamar bersama kakaknya yang bernama Miguel, seorang polisi Meksiko. Rosa memberitahu kalau kedua polisi yang menyerang mereka kemarin adalah polisi sungguhan, tetapi menjelaskan bahwa di Meksiko lencana tidak menunjukkan di pihak mana orang tersebut berada. Like I said, those were real police yesterday. This is called kidnapping. You gotta let me go. You need to rest. Di Amerika, Brainer menemui Hiltz di kantor polisi karena mendengar kabar mengenai Joe yang menembak polisi Meksiko dan melarikan diri dengan seorang saksi. Killing some Mexican cops on the run with a witness. Kemudian di ruangan Hernandez, Brainer mengutarakan keinginannya untuk terlibat dalam mencari keberadaan Joe, walaupun tahu dirinya kini sudah pensiun. You hear back from him yet? Mengetahui Brainer adalah sahabat Joe, maka dengan sopan Hernandez menolak permintaannya. You're enjoying your tour of the office, but is there something? Di Meksiko, Rosa mengungkapkan kepada Joe, pelaku pembunuhan anggota DIA tempo hari adalah polisi Amerika. American cops. I saw what happened that night and they know it. Rosa mengaku mendengar salah satu pria bertopeng yang mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia bekerja sama dengan agen DIA yang mereka habisi. He said they work together. Hal ini menjelaskan mengapa anggota DIA tersebut mengenali salah satu pria bertopeng di malam kejadian. The masked men recognize the DEA agent. Mendengar itu, Joe meminta agar diizinkan menelpon karena semakin lama mereka menunggu, maka akan semakin membahayakan keselamatan Rosa dan keluarganya. Just let me make a phone call. Will they really protect me? Witness protection is a real thing, but you have to have information they want. Setelah Joe mengatakan bahwa perlindungan saksi disediakan bila Rosa memiliki informasi yang dibutuhkan, maka Rosa pun memberikan ponselnya. Tanpa membuang waktu, Joe segera menghubungi Hernandez dan meminta bantuannya. But we need to get out of here. We need help to do it. Yang membuat Hernandez terkejut, Joe memberitahu perihal penembakan agen DIA yang menurut Rosa dilakukan oleh polisi Amerika sendiri. She's convinced the shooters in Silverado County were cops. Oleh sebab itu, ia meminta Joe pergi ke konsulat Amerika bersama Rosa. Ketika pembicaraan mereka harus terhenti akibat Miguel datang untuk mengajak Joe dan Rosa makan siang. I gotta go. Miguel berterima kasih kepada Joe lantaran telah menyelamatkan Rosa dari kedua polisi yang disuap oleh kartel untuk menghabisi Rosa dan Leticia. Rosa,
Pregúntale que si le gusta la comida. Tetapi yang membuat Joe marah, Miguel mengaku terpaksa memborgolnya demi keselamatan mereka dengan alasan Joe sedang dicari oleh pihak berwenang karena dituduh menghabisi seorang polisi federal dan 2 polisi Meksiko. Said you killed the federal and the 2 Mexican cops. Why am I cuffed too damn bad? Akibat Joe bersikeras menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menjemput dan memastikan keamanan Rosa, terpaksa Miguel meminta saudaranya yang bernama Salvador untuk kembali memborgol Joe. This is bullshit. Setelah keributan di meja makan itu, Rosa mencoba membujuk Miguel agar mengizinkannya pergi bersama Joe ke Amerika. Rosa, te van a matar, vas a que te maten nomás. Miguel tetap menolak permintaan Rosa. Ketika bersamaan dengan itu terdengar suara anjing mereka menggonggong, di mana dari jendela, Miguel melihat sejumlah pria bersenjata mengepung rumah mereka dan meminta agar Rosa dan Joe diserahkan. Karenanya, Miguel memerintahkan Rosa membawa ibu mereka berlindung, sementara ia dan Salvador melakukan penyerangan. Di tengah semua itu, Miguel menyerahkan kunci borgol kepada Salvador untuk melepaskan Joe. Naas begitu tiba di kamar, sejumlah timah panas menembus tubuh Salvador. Tetapi, dengan satu tangan yang diborgol, Joe berhasil menghabisi pria yang menghabisi Salvador. Joe kemudian bergegas melepaskan borgolnya dan datang tepat waktu untuk menyelamatkan Miguel yang terluka. Joe juga dengan cepat menyerang seorang pria yang hendak menghabisi Rosa dan ibunya. Malang, Joe tidak sempat menghentikan seorang pria yang melarikan diri. Damn it. Sesaat setelah penyerangan itu, Miguel akhirnya mengizinkan Joe pergi membawa Rosa. Ibu Rosa juga memberikan uang yang sangat banyak sebagai bekal perjalanan Rosa. Sebelum mereka berangkat, Ibu Rosa memberikan sebuah kalung kepada Joe, sembari berkata dalam bahasa Spanyol, jika Joe ingin bertarung dengan serigala, maka dia harus menjadi serigala. Pelear con los lobos, tienes que ser un lobo. If you wanna fight. Dalam perjalanan Joe berniat kembali menghubungi Hernandez, namun dengan marah Rosa mengingatkan, setiap kali Joe menghubungi Hernandez, pasti akan muncul orang yang mencoba menghabisi mereka. Dan akibat hal itu, Salvador kini sudah mati. Every time you call that guy, someone tries to come and kill us. My cousin is dead. Karenanya, Rosa menyarankan agar Joe menghubungi seseorang yang ia percaya untuk menjemput mereka di perbatasan. So call him and tell him to come and get us when we cross. Dari situ, Rosa menemui seorang pria yang dapat menyelundupkan mereka melewati perbatasan keesokan malam dan membayarnya sangat mahal dengan uang pemberian ibunya. Lalu pada malam hari, Joe dan Rosa menginap di sebuah hotel, di mana Joe menghubungi satu-satunya teman yang ia percaya, yaitu Brainer. Hey, Brenner. Thanks, buddy. Keesokan pagi, Joe dan Rosa terbangun akibat mendengar suara ketukan di pintu kamar mereka. Rupanya yang datang adalah Hiltz, membuat Joe heran bagaimana Hiltz bisa sampai di sana dan mengetahui tempat mereka menginap. How'd you know I was here? Menurut Hiltz, tidak sulit untuk melacaknya karena hanya terdapat 3 hotel yang berada dekat dengan perbatasan. Still got it. Hiltz juga mengaku datang bersama Brainer dan satu rekan lagi. Hiltz kemudian memberitahu bahwa polisi dan FBI berencana untuk datang ke sana pada hari itu. Jadi mengajak Joe dan Rosa untuk pergi bersama mereka daripada mempercayakan keselamatan mereka pada pria yang akan menyelundupkan mereka nanti malam. No press, no bullshit, nobody knows. Just us. Dikarenakan Hiltz dan yang lain adalah teman baiknya, Joe akhirnya setuju. Mereka selanjutnya berangkat dengan 2 mobil terpisah, di mana Joe dan Rosa ikut di mobil rekannya yang bernama Tinelli dan Brainer, sedangkan Hiltz mengendarai mobilnya sendiri. Ketika hendak keluar dari kota, Brainer memilih jalur berbeda dengan alasan memiliki banyak kenalan yang dapat membantu mereka melintasi perbatasan dengan aman. Kemudian dalam perjalanan, Rosa melihat gelang di lengan Brainer, membuatnya teringat kalau gelang itu sama persis dengan gelang yang dikenakan oleh seorang pria bertopeng di malam kejadian.
Karena itu, dalam bahasa Spanyol Rosa mengulangi lagi kalimat yang diucapkan oleh ibunya kepada Joe, yaitu, bila Joe ingin bertarung dengan serigala, maka dia harus menjadi serigala. Lalu dengan berbisik, Rosa meyakinkan Joe bahwa teman-teman Joe lah serigala yang ia maksud. These are the wolves. Trust me. Ternyata, Hills juga tidak sendirian di mobilnya, melainkan bersama seorang rekan lagi yang bernama Leo. Menyadari diri mereka dalam bahaya, Joe meminta Brenner untuk menepi dengan alasan ada yang ingin ia bicarakan. Let's go down here. Lantas di luar, Joe mengatakan kalau pelaku pembunuhan agen DEA sebelumnya kemungkinan adalah polisi. Jadi berpura-pura bertanya, siapa menurut Brenner yang secara naluriah melakukan hal itu. An instinct or two. Hey, Joe, it's getting hot out here. Ketika Tinelli dan Hills mendatangi mereka, akhirnya Brenner dan Tinelli pun mengeluarkan senjata mereka dan memaksa Joe menyerahkan senjatanya. Give it up. Give up your piece. Come on. We're gonna have to have a... Di tengah ketegangan itu, Hills menjelaskan kepada Joe, mereka hanya berniat mengambil uang dan membalas kartel narkoboy Meksiko yang meracuni Amerika. Mereka mengaku tidak mengetahui tentang kehadiran DEA di malam itu. Hills bahkan telah berusaha meminta Hernandez untuk membatalkan keberangkatan Joe ke Meksiko agar tidak terlibat masalah ini. It was meant to be an easy in and out. No shots, no dead. All right, we don't have enough time. Go get her. Brenner kemudian memerintahkan Tinelli untuk menjemput Rosa agar segera dihabisi dan meminta Joe menyerah atau ia akan dihabisi bersama Rosa. Girl's gotta go. Melihat itu, Hills yang tidak setuju dengan ancaman Brenner kepada rekan mereka sendiri dengan cepat mencoba merebut senjatanya, menyebabkan Brenner tidak sengaja menarik pelatuk. Alhasil, kesempatan itu Joe gunakan untuk menyerang sehingga kekacauan pun terjadi. Beruntung Joe berhasil menghabisi Tinelli, Brenner, dan Leo. Joe selanjutnya menghampiri Hills yang terluka parah, namun luka yang dialami pun mengakibatkan Hills berakhir. Setelah itu, Joe dan Rosa memutuskan untuk kembali ke kota dan menunggu keberangkatan mereka sesuai kesepakatan dengan penyelundup sebelumnya. Berikutnya di malam hari, mereka berangkat melintasi perbatasan bersama pengungsi lainnya. Dan keesokan hari, mereka masih harus menempuh beberapa kilometer dengan berjalan kaki hingga memasuki wilayah Amerika. Pada momen ini, cara pandang Joe terhadap migran Meksiko akhirnya berubah karena kini ia tahu orang-orang ini membayar mahal untuk menyeberangi perbatasan dan berniat pergi ke Amerika demi mengubah nasib buruk mereka di Meksiko. Namun di tengah kegembiraan itu, sejumlah polisi Amerika muncul menangkap mereka. 1 bulan kemudian, Hernandez mengucapkan selamat atas keberhasilan Joe yang di luar harapannya, karena dengan keberhasilan itu, ia dapat membersihkan departemen kepolisian dari para polisi korup. Selang beberapa saat, Rosa yang berdandan cantik menemui Joe dan mengatakan kalau jaksa memberinya tawaran untuk menjadi warga Amerika secara resmi. Di satu sisi Joe turut senang mendengar kabar itu, tetapi di sisi lain, ia menyadari urusannya dengan Rosa sudah selesai. Di akhir film, Joe yang menyadari ini kemungkinan menjadi pertemuan terakhir mereka, lantas mengajak Rosa untuk berkencan. Mantap.